selama 28 tahun hidup di dalam sebuah agama yang menyatakan bahwa Tuhan itu Trinitas, yaitu ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Maka kemudian Umi teringat ada kitab suci Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemah. Cara membukanya, Al-Quran itu adalah justru dari kanan ke kiri. Dan yang pertama kali Umi jumpai ketika membuka Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Tuhan itu tidak beranak. Nah ini benar. Apa jadinya kalau Tuhan itu lebih daripada satu? Jangan sampai ada yang lain yang bisa memberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Tuhan yang satu. Luar biasa. Ini yang tidak pernah Umi baca sebelumnya. Assalamualaikum Umi, salam toleransi buat kita semua. Nah, saya mau berbagi saja tentang hal-hal yang mungkin kisah yang atau isu yang sudah klasik, tapi gue mau berbagi aja karena ini mumpung lagi bukan gabut sih, cuma memang lagi santai lah. Oke. Nah, semoga ini menjadi berkat. Jangan di skip video dan dengerin sampai habis. Respon gue yang pertama adalah membaca kitab suci dari kanan ke kiri, nggak substantif lah ya, nggak terlalu penting. By the way kan perjanjian lama juga kalau kita baca ya dari kanan ke kiri dalam bahasa aslinya ya. Tapi itu bukan yang utamanya. Yang gue mau bagiin adalah gini, kalau kita ngomong tentang sebuah keyakinan, maka fondasi dasarnya atau presupposisi dasarnya, bahasa kerennya ya, keyakinan dasarnya itu harus sama dulu. Jadi membacanya itu harus di switch dulu frekuensinya, sama seperti bagaimana kepercayaan tersebut membaca kitab sucinya. Karena kalau enggak, itu bakal kesulitan. Gue juga sadar, gue gak mau juga membaca kitab suci saudara-saudara kita itu dengan cara berpikirnya orang Kristen. Karena pasti akan banyak kesulitan ya di sana-sini. Dan gue gak mau masuk ke sana. Nah, oleh karena itu waktu kita ngomong tentang kekristenan, ya membaca kitab sucinya juga harus jelas. Karena kan Umi tadi ngomong bahwa ada Tuhan itu satu. Di dalam bahasa Ibrani juga Tuhan kita tuh satu, yaitu kalau di sana ahad, di sini ehad. Ehad itu juga satu itu nggak harus tunggal tuh satu-satunya. Jadi satu tuh tunggal misal. Enggak, satu tuh bisa jamak bentuknya. Misalnya gue punya satu keluarga. Nah satu keluarga kata satu itu kan menunjuk isinya kan 5 gitu ya. Saya, istri dan 3 orang anak. Tapi by the way kan gue nggak mau bahas. Oh kalau gitu kalau misalnya kata satu tuh selalu harus bentuknya jamak. Nggak juga, satu juga bisa tunggal. Tapi gue mau bagiin bahwa kata satu tuh nggak harus sifatnya tuh tunggal. Enggak. Misalnya 1000 orang mengatakan merdeka gitu ya. Nah, waktu kita ngomong satu suara merdeka, itu kan yang ngomong banyak gitu. Tapi suaranya kan satu suara gitu. Jadi itulah pemahaman yang sebenarnya nggak terlalu sulit ya secara logika. Gue mau ngajak teman-teman untuk membaca kitab suci orang lain, keyakinan orang lain, itu sebagaimana agama itu membaca kitab sucinya. Terlepas dari banyak pertanyaan, perdebatan, that's okay. Kita kan ngobrol, kita kan bincang-bincang. Oke, jadi nggak ada masalah dengan itu. Tapi sekali lagi kalau kita ngomong tentang kekristenan itu menyembah satu Tuhan, bukan nyembah 3 Tuhan, enggak. Ya satu hakikat, 3 pribadi. Lagi-lagi ya, satu itu tidak harus sifatnya tunggal. Poin yang kedua adalah istilah anak. Ya, jadi kan tadi disampaikan oleh Umi, sampaikan bahwa ini yang benar, Tuhan itu tidak beranak. Ya iyalah, masa Tuhan itu beranak? Tuhan itu kan roh, Allah itu roh. Masa roh itu bisa beranak? Enggak ya. Saya tahu ada beberapa orang yang mengatakan, kitab suci orang Kristen nih terkena budaya Helenisme, orang Yunani. Jadi orang tuh punya pemikiran seperti Zeus, Apollo gitu ya. Lalu kemudian ada Hercules gitu dan seterusnya gitu. Gue mau meyakinkan enggak begitu sih. Jadi waktu orang-orang Yahudi yang kemudian pertama kali percaya Yesus adalah Tuhan, itu bukan dari sebuah penalaran saja, tapi melihat bagaimana pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Jadi waktu Yesus datang menjadi manusia di dalam dunia ini, karena dia Tuhan jadi manusia, dia itu menunjukkan tanda-tanda Mesias. Makanya pada waktu Yohanes pasal 6, banyak orang crowd ya ketemu sama Yesus, lalu mereka bertanya tentang Yesus karena Yesus baru kasih mujizat 5.000 orang dikasih makan 5 roti 2 ikan. Banyak orang tuh tanya, ngobrol sama Yesus, tanya, siapakah engkau gitu lah. Lalu Yesus tuh menegur mereka, dia mengatakan begini, kamu itu cari saya bukan karena engkau sudah melihat tanda-tanda, tapi karena engkau cari roti dan engkau tuh pengen kenyang gitu. Crowd itu cuma jadikan Yesus seperti ATM. Kalau gue butuh gue datang, kalau sudah gue dapet gue cabut gitu. Nah gitulah kurang lebih. Nah perkataan Yesus itu penting karena Yesus waktu datang membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, lalu mengampuni dosa, itu tanda-tanda Mesias, keberadaan dirinya ya sebagai Tuhan yang memang diutus oleh Bapa. Sekali lagi nggak ada yang salah dengan istilah diutus, karena Alkitab juga mau begitu ya. Kan Yesus mengatakan bahwa aku ini melakukan kehendak Bapa. Tapi dia menjadi manusia yang memang diutus, tapi pada hakikatnya dia adalah Tuhan.
Jadi Tuhan tuh artinya adalah sifat-sifat utamanya yang ultimat, yang menjadi hal-hal yang mendasar sebagai Tuhan. Dia miliki, tidak berdosa, melakukan mujizat, lalu mengatakan dimanapun orang berdoa 2-3 orang, aku berada di sana. Dia menunjukkan keberadaan dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku berkali-kali sebagai Tuhan. Bahkan orang Yahudi itu pengen membunuh Yesus karena Yesus dianggap menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Dan seterusnya, banyak banget. Jadi pada waktu orang Yahudi ngelihat Yesus, dia pertama ngeliat, akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan gitu. Nah, kisah para rasul menunjukkan itu waktu Yesus bangkit, lalu kemudian mau naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Maka mereka akan menjadi saksiku, katanya Yesus ya. Makanya Yesus selalu ngomong mengklaim, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup, aku adalah air hidup, aku adalah roti hidup, aku adalah gembala yang baik. Selalu kata itu perkataannya aku gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa keberadaan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Dia respon gue yang kedua. Jadi buat gue istilah anak gak harus biologis, karena ya ada anak tangga, ada anak kunci, ya itu kan gambaran figuratif ya. Jadi waktu diomongin anak Allah, Yesus itu adalah gambaran figuratif relasi Bapa dengan anak, sebuah keintiman gitu, ya, keintiman yang mendalam. Jadi sekali lagi anak gak harus biologis, gak harus laki perempuan menikah lalu punya anak. Karena kalau ada anak tangga, masa tangga jantan, tangga betina, menikah lalu ada anak tangga, kan nggak gitu juga ya. Respon gue yang ketiga adalah bagian gini. Pada waktu kita bicara tentang Tritunggal, waktu Alkitab menyatakan itu, kita tuh harus melihatnya gini. Alkitab itu bukan tentang manusia. Alkitab itu tentang Tuhan yang menyatakan dirinya. Jadi pada waktu Tuhan menyatakan dirinya di dalam kitab suci, kita tuh percaya gini, setiap keberadaan diri itu selalu akan ada tujuan. Maka waktu kita ngomong tentang Yesus anak Allah, itu bukan cuma sekedar identitas dirinya adalah anak Allah pribadi yang kedua, bukan. Tapi ada sebuah misi, dan misinya adalah dia datang menebus dosa manusia. Dia bangkit naik ke surga. Nah pertanyaannya, kenapa dia harus datang menebus dosa manusia? Jawabannya juga tidak terlalu sulit sebenarnya. Karena manusia tidak bisa membayar dosanya sendiri. Perbuatan baik apa yang bisa membuat kita itu menebus, membayar dosa kita? Nggak bisa, karena Tuhan itu kudus, dia itu sempurna. Karena dia sempurna, nggak mungkin dia bersatu dengan orang yang tidak sempurna. Ya sekecil apapun dosa, tetap dosa gitu ya. Misalnya kan gue selalu kasih contoh nih, misalnya ini ada aqua nih, aqua. Ya katakanlah 600 mili gitu ya, nah, semua aquanya bagus bisa diminum gitu. Tapi kalau misalnya ketetesan racun tikus 0,5 mili, setetes aja. Nah ini semua aquanya nggak bisa diminum gitu ya. Pristine, bukan aqua sih, pristine nggak bisa diminum. Itu menunjukkan bahwa sebaik-baiknya manusia 600 mili ada banyak airnya yang bagus gitu ya. Tapi kena satu racun saja yang mematikan, semua perbuatan baik manusia tuh selesai, habis ya, nggak ya berusak semuanya. Dan gue yakin lo akan mau minum. Walaupun gue ngomong begini, loh yang bagus kan 600 mili, kan yang jeleknya cuma 0,1, misalnya setetes aja. Lo minum aja lah, gak apa-apa. Enggak, karena kita ngerti konsepnya. Konsepnya adalah 0,1 itu merusaknya 600 gitu. Sama hidup kita itu, kalau kita berbuat baik sebanyak mungkin, katakanlah kita lebih banyak lah berbuat baik. Tapi lu sama gue misalnya gak usah ngomong korupsi ya, memperkosa, gak usah lah, gak usah masuk penjara gitu, gak usah. Lu iri hati, tau gak sih, menyimpan kebencian, kepahitan sama orang, gak bisa mengampuni, itu aja udah dosa gitu loh. Dan itu udah merusak semua perbuatan baik kita. Jadi intinya adalah Alkitab ngomong tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang benar. Jadi waktu kita ngomong kita itu bisa masuk dalam surga, gini, masuk dalam surga itu bukan gratis, bukan bro, bayar. Ya, tapi yang bayar bukan lu, bukan gua, yang bayar adalah Yesus gitu. Yesus yang bayar. Kenapa? Karena kita nggak mampu bayar. Kita adalah manusia yang berdosa dan tidak satu orang pun yang bisa menebus dirinya sendiri atau menebus orang lain. Nggak mungkin. Sebaik-baiknya manusia tetap pasti ada kecacatan ya. Kesempurnaan itu kan hanya milik Tuhan. By the way, ya itulah kuncinya sebenarnya. Jadi kita membaca tentang Trinitas, Tritunggal, apapun itu namanya lah sebut. Kita percaya Allah itu satu, esa ya, satu hakikat, tiga pribadi. Waktu penyataan diri Allah di dalam kitab suci itu pasti punya maksud. Ini the last but not least, ini penting banget. Keberadaan kita pada waktu tadi Umi mengatakan bahwa di sanalah masa mungkin ada Tuhan yang bisa memberikan perlindungan. Gini, justru keberadaan Yesus yang menjadi manusia, yang adalah Tuhan menjadi manusia, membuat kita itu punya sebuah penghiburan dan kepastian pengharapan. Kenapa? Karena pada waktu kita itu menghadapi sebuah masalah, pergumulan, pengkhianatan, dipermalukan, itu semuanya itu sudah dialami, dirasakan oleh Yesus. Kenapa ini penting? Karena kita tuh punya sahabat, punya Tuhan yang berempati. Tahu gak sih berempati? Gini, kalau lu punya masalah, lu punya misalnya contoh ya, gue kan
dulu pemakai narkoba, ya lalu gue bertobat gitu ya. Gue tuh punya empati lebih besar kepada orang lain yang hari ini bergumul dengan kecanduan narkoba. Kenapa? Karena gue pernah mengalami, gue merasakan brother, lu sakit, lu capek dengan hidup lu pengen berhenti tapi lu nggak bisa. Gue lebih ngerti gitu loh. Ada sebuah empati yang lebih besar kalau gue pernah mengalami itu. Nah ini menjadi poin klimaksnya ini kalau ngomong bahasa komika ini, punchline-nya tuh di sana bro. Lu hari ini lagi merasakan apa? Dihianati. Yesus dihianati, dipermalukan, sexual abuse. Yesus waktu disalib, dia ditelanjangi bro. Nah pada waktu Yesus telanjangi, kita bisa merasakan bagaimana rasanya dipermalukan tuh gimana gitu loh. Jadi kita punya Tuhan yang turut merasakan penderitaan kita, dan menurut gue itu gokil banget. Dan itu menjadi sebuah pengharapan gini, ketakutan terbesar manusia itu bukan besar kecilnya masalah, bukan. Ketakutan terbesar manusia adalah lu bersama dengan siapa menghadapi masalah. Karena sekecil apapun masalah, kalau lu sendirian, game over men, game over sungguhan. Tapi kalau lu tahu, lu punya support system, lu ada pribadi, ada orang, ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan lu. Sebesar apapun masalah, lu punya pengharapan, punya damai sejahtera, punya kekuatan untuk menghadapinya. Kenapa? You never walk alone. Lu gak pernah jalan sendirian. Dan itu menurut gue menjadi jawaban untuk banyak anak muda atau teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang bergumul. Oke, terima kasih buat Umi. Ya, salam toleransi. Sekali lagi kita mengasihi walaupun kita berbeda. Bersama tidak harus selalu sama. Dan melalui video ini semoga kita bisa terus menjadi berkat, saling menghormati satu dengan yang lain. Salam sejahtera buat kita. Saya Joy Manik, Solidio Gloria. Saya pamit. Bye-bye guys.